warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi dengan Sugeng Siswanto dari Klepon, kalau dari Skop Politik Nasional. Dan di sebelah saya sudah tidak asing lagi, pernah di-host oleh kawan saya Bang Usuk, namanya Bang Rahmat Alamsyah. Syahrudin. Ya. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Beliau adalah sudah tidak asing lagi sekretaris DPW P3 Sulawesi Tenggara. Saat ini saya mau bicara generasi milenialnya, nggak usah terlalu serius. Ya. Di Sulawesi Tenggara itu ada berapa kabupaten, Pak? Sulawesi Tenggara, Kabupaten kota. kotanya Kota Kendari, terdiri dari 17 kabupaten kota. Iya. 2 kota, Kota Kendari, sama Kota Bau-Bau, yang lainnya kabupaten. Oh, Muna, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Selatan, Wakatobi, Bau-Bau. Bogor. Nah, dari 17 kabupaten kota ini kan karakter pemilihnya pasti berbeda-beda dong. Ya pastinya ada. Ya, nah dengan kearifan-kearifan lokalnya, nah bagaimana DPW P3 itu mengendorse P3 di tengah masyarakat yang multikultur nih sebenarnya, walaupun satu provinsi. Ya, sebenarnya saya tidak mau bicara terlalu jauh. Saya bicara tahapan saja sekarang ini. Memang yang kami punya umur SK itu di DPW itu bulan 2, sekarang masuk bulan 7 ya. Tapi punya Kurang lebih 5 bulan. Nah, jadi di 5 bulan, dari bulan 2 ke bulan 7 ini, 5 bulan ini kita sudah melakukan musyawarah wilayah. Bulan 2 sudah melaksanakan muscak. Muscak itu dari 17 kabupaten kota. Memang masih ada masih baru 11 kabupaten kota yang musyawarah cabang. Masih sisa 6. Insya Allah 6-nya ini akan kami tuntaskan sebelum tanggal 15 Juli. Oh, itu dalam tahap konsolidasi semua ya? Ya, tapi kan memang kalau tiap muscak itu pasti ada rekomendasi dari teman-teman cabang, harapan-harapan mereka. Banyak kan itu merekomendasikan apa, Bang? Kegiatannya, programnya? Kami sementara masih fokus musyawarah. Di setiap musyawarah cabang itu yang banyak itu kita membenahi. Ini diantaranya yang pertama, kenapa sih P3 ini khususnya di Sultra masih ada daerah yang tidak mendapat DPR kabupaten kota? Iya, itu PR ya? PR besar. Jadi teman-teman itu yang masih fokus membenahi program diantaranya itu. Memang setelah kami evaluasi, memang kami masih sangat kurang turun ke masyarakat. Kami turun ke masyarakat, memang partai-partai P3 khususnya turun ke masyarakat, anggota DPR P3 yang turun ke masyarakat itu setelah kami evaluasi memang ya masih jauh di bawah teman-teman partai lain yang ada di sana. Masih ada anggota DPR kita yang katakanlah mereka kalau kegiatan DPR ke masyarakat kita pernah Reses ya? Reses. Nah, mereka itu masih lupa bawa logo kampanye. Nah, terus memang yang menjadi evaluasi kita Tapi itu hubungannya gimana, Bang? sebentar bosku. Yang menjadi evaluasi kita itu memang teman-teman kita kan ini gabah. Masih ada anggota DPR P3 atau kader-kader P3 ya, masih ada yang belum mencerminkan karakter Kabah itu sendiri. Iya. Kalau karakter Kabah itu sendiri kan jelas kiblat umat Islam, tempatnya persatuan semua golongan manusia. Iya. Nah, ini tiga dengan lambang Kabah kita sendiri memang ya seperti yang masih lihat hari ini. Yang faktanya lawan sparring kita, lawan tanding kita, saingan kita adalah partai luar untuk memperebutkan suara. Faktanya di internal kita hari ini masih ada yang belum move on terkait hasil muktamar. Oh iya itu. Menkum sudah keluarkan SK 2 kali lagi, 1 Oktober kalau tidak salah sama 6 Oktober gitu.
Mereka masih nuntut juga di pengadilan, nggak apa-apa pengadilan. Tapi kalau nggak salah kan saya baca di media online itu ya ada gugatan pemalsuan arahnya ke ketua umum, itu korelasinya gimana bang? Historinya bang, saya kurang paham juga bang. Laporan pemalsuan. Ya, pemalsuan dokumen yang banyak beredar di media online, sebenarnya ini sih nggak cakep juga. Ya. Untuk halayak terutama khususnya wabil khusus konstituen P3 ya, disajikan berita seperti itu gitu ya. Ya sebenarnya saya mau bilang ini lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Terkait laporan oknum ke Polda terkait melaporkan itu kita. Iya. Yang pertama, dokumen itu tidak ada kaitannya dengan utama. Kok bisa? Ya itu kan laporan internal tim. Iya. Laporan internal tim di mana masing-masing DPW saat itu diberi mempunyai ruang yang sama untuk mendukung, untuk Konsolidasi lah. iya, dan masing-masing DPW dikoordinir oleh ketua DPW-nya masing-masing. Iya, DKI juga di. Dan setelah mereka, katakanlah misalnya mereka datang di Jakarta, setelah itu mereka dapat mengisi absen, menerima atau menolak atau hadir di tempat itu untuk mendukung Pak Ketum, Pak Haji Muhammad Mardiono. Nah, mereka tanda tangan dokumen-dokumen itu. Setelah itu dokumen itu dibawa ke tim. Di mana? Nah, tim Pak Mardiono sendiri. Iya. Jadi lucu orang ini. Mereka yang tanda tangan, mereka yang melaporkan. Pak Ketum, Pak Muhammad Mardiono yang dilaporkan kan nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Maka saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun terhadap Iya. masalah ini. Nah, sedikit ya, Ya. Bang Rahmat, bagaimana sosok dan figur Pak Mardiono di tengah konstituen P3, terutama di tengah para pendukungnya gitu ya. Figurnya seperti apa? Karena beliau ini kan menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Ya, menurut secara pribadi Pak Rahmat, sosok Pak Ketua Umum Pak Mar ini seperti apa? Yang pertama, seperti yang sudah pernah disampaikan Pak Mar bahwa beliau adalah kader P3 yang berjuang di Partai Persatuan Pembangunan itu sejak dari bawah, dari DPC, terus naik ke DPW, belum bendahara DPW Banten. Setelah itu beliau diamanahkan menjadi ketua DPW Banten. Setelah itu beliau naik di DPP sebagai wakil ketua umum, terus pernah menjadi majelis pertimbangan, dan alhamdulillah pernah diamanahkan dari PLT ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, yang hari ini adalah ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Memang kader asli ya dia bang ya. Ya itu yang pertama, beliau menjajaki struktur DPW Partai Persatuan Pembangunan itu dari bawah. Nah, setelah itu sebagai pribadi saya menilai beliau adalah sosok orang tua, sosok bapak yang kedepankan, yang sampai hari ini masih memperhatikan, masih bertanggung jawab, masih meluangkan waktu dan pikiran untuk mempertahankan dan berjuang bersama Partai Persatuan Pembangunan. Bayangkan Bang Sis, mulai 2024 Partai Persatuan Pembangunan kan tidak memiliki anggota DPR RI, yang pastinya tidak memiliki banpol, Iya. yang pastinya tidak memiliki sumbangan dari anggota DPR RI. Iya. Yang sebelum-sebelumnya itu ada. Ada. Hari ini, dari 2024 sampai dengan 2026 Juli, itu sekretariat DPP itu berjalan. Program-program kepartaian berjalan dari Muktamar, Muswil, Musdak itu berjalan. Yang insya Allah sampai ke depan Musangka itu berjalan. Pertanyaannya dari mana dana itu? Bukan dari banpol, bukan dari angsuran DPR RI. Bahkan pernah suatu waktu itu ada pertemuan bimbingan teknik anggota DPR, Bintek ya. ya, Dimtek DPRD
se-Indonesia, baik kabupaten kota maupun Iya. provinsi itu di Bali. Itu Pak Ketum menyampaikan, walaupun ada sebahagian dari teman-teman DPP maupun saran teman-teman DPW yang menyarankan agar DPR itu menyumbang ke DPP terkait kebutuhan dana, terkait kebutuhan operasional DPP maupun program-program DPP, itu diambil angsuran dari anggota-anggota DPR itu. Tapi saat itu Pak Ketum, Pak Haji Muhammad Mardiono menyatakan, jangan, silakan DPR kabupaten kota, silakan DPRD provinsi, ya masing-masing wilayah cukup urus wilayahnya masing-masing, berbuat di wilayahnya masing-masing. Terkait DPP, kebutuhan DPP Partai Persatuan Pembangunan adalah tanggung jawab saya. Itu bahasa Pak Ketum. Itu jiwa kepemimpinan Pak Ya. Mardiono ya. Yang pertama beliau bapak struktur Ya. dari bawah, yang kedua memiliki jiwa kebapaan, yang memiliki tanggung jawab, yang sampai hari ini bertanggung jawab, yang ketiga mau berkorban. Iya, mau mewakafkan hartanya ya. Bukannya mau, sudah mewakafkan Sudah hartanya. mewakafkan. Sudah. Artinya Cukup besar juga nilainya ya. Dia gedung yang domisili di kalangan lebih dari metropolitan ya, di kalangan elit gedungnya. Ya, lokasi strategis dengan karyawan berapa banyak itu, Bang? wah, saya tidak tahu Ya, pasti jumlahnya, ya. tapi kalau bilang 25 sampai 30 adalah. Iya. Dan Dan itu suatu keluhuran budi ya seorang pemimpin yang mau mewakafkan, sudah mewakafkan bukan mau ya, sudah mewakafkan gitu ya. Rezekinya, karena yang bekerja juga itu butuh keberlangsungan hidup ya, Ya. nafkah ya, dalam tanda petik beliau, tanda kutip ya, beliau siap menanggulangi itu semua ya, Bertanggung jawab, bertanggung jawab. menutupi, membiayai seluruh kebutuhan yang ada. Dan 2024 pasca yang memiliki masuk mampol barang ini, partai kita sampai 20% Juli 2026. Berarti sekarang lagi tadi Pak Mar itu berproses dari bawah struktur ya, dari DPC, DPW, dan DPP. Atus beliau kebapaan, punya tanggung jawab. Yang ketiga mau berkorban, dan sudah berkorban. Selanjutnya itu saya bisa bilang beliau sabar, Iya, so. sabar karena beliau Nah, malas. Ya. setelah digambarkan, ya, saya juga termasuk orang yang cukup memantau beliau dari zaman saya masih ketua PAC. Ya. Kontribusi beliau Ya. saat itu ya cukup menjadi buah bibir manis ya, dengan konstituen ya. Ya. Nah, kontradiksi dari itu pasca muktamar, pasca saya berharap ini bukan selisih, ini polemik yang berkepanjangan, Bang. Polemik yang berkepanjangan pasca muktamar itu, sehingga banyak umpatan, ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran yang bernada amarah, fitnah, nah sebagai yang ada di barisan beliau. Ya. Bagaimana sikap Abang? Boleh saya ngopi dulu? Boleh. Oke. Kering sedikit ini. Kering sedikit. Jadi yang pertama, saya ini atlet basis. Atlet itu kalau jamnya pertandingan dimulai ya kita bertanding sudah. Iya. Ada matras, ada wasit, Iya. ada lawan tanding. Kalau misalnya sudah ditentukan selesai masa pertandingan, ronde pertandingan, ya kita harus terima ketika misalnya lawan kita menangkan. Minimal ya kita akan ketemu 3 bulan berikutnya, saya akan latihan lagi 3 bulan. Kita akan bertanding di 3 bulan berikutnya. Selesai barang itu. Saya melihatnya begini, masih ada teman-teman, khususnya para penonton, yang tidak puas dengan hasil pertama. Silakan mereka menuntut pada jalurnya, silakan. Di PT UN, alhamdulillah kita sudah menang. Di PNPN, Jawa Barat, Maluku, kita sudah menang. Masih ada lagi yang melapor, silakan, tidak apa-apa. Tapi pada tempatnya. Terkait harapan saya di barisannya menghadapi perbedaan-perbedaan ini, Ya. Menyikapinya.
bukan harapan, menyikapi perbedaan ini. perbedaan yang begitu mencolok yang sebenarnya Bagaimana? yang sebenarnya kita menganggap bahasa subjektif kita udah istirahat, mereka baru mulai gitu ya. Tapi kan kita terusik juga. Nah, saya mau bilang begini, Rasulullah SAW itu luar biasa fitnah beliau, Iya. luar biasa cobaan beliau. Ya harapan apa bukan harapan sih, ini yang dicontoh oleh Pak Mardiono. Pak Mardiono mencontoh hal ini, walaupun beliau dihujat, difitnah, beliau sampai hari ini masih sabar menghadapi teman-teman yang berbeda dengan sikap beliau itu dengan cara bijak. Harapan saya ya semoga dengan adanya keputusan PTWE, teman-teman yang belum menerima ke depan terimalah keputusan itu. Teman-teman yang masih mau bergabung ya mari kita bergabung. Jadi abang ada wacana untuk merangkul mereka yang berbeda ya. Nama partai kita kan Partai Persatuan Iya. Pembangunan bro. Hanya kita tidak bisa maksa orang kalau Iya. mau bersatu, Hmm. nggak bisa maksa. Tapi tugas kita untuk merangkul mereka, mengajak mereka itu. Kalau menurut saya ya wajib kita ajak. Tapi haram kalau dipaksa. Iya. Tapi kan kalau bahasa Melayu yang itu menghimpun yang terserah kan. Nggak harus fokus sama mereka, tapi menghimpun yang terserah ya senior konstituen yang sudah berpencar harus dihimpun lagi Bang, terutama di Iya. provinsi abang yang di bawah ini. Iya. Membenahi bertiga, membesarkan bertiga tidak mudah proses. Makanya seperti yang sebelum disampaikan tadi memang kembali ke nama partai kita Persatuan, kita mengajak mereka, bagi yang mau, bagi yang bersedia. Kalau yang tidak mau lagi atau punya pilihan lain ya silakan. Daripada misalnya ya mengganggu konsentrasi fokus kita. Kalau misalnya punya pilihan di partai lain, ya kita tidak bisa memerintah, kita tidak bisa memaksa untuk menarik, itu hak mereka. Kembali lagi, ya kita mengumpulkan yang terhambat lagi bahasanya. Terserah, Ya, menghimpun yang terserah. menghibur yang terserah. Kamu mungkin sementara itu basis. Nah, kita kembali lagi Bang ya. Di tengah polemik yang berkepanjangan, apakah itu akan berkesudahan? Ya, harapannya segera berkesudahan. Iya ya, biar bisa menyatu, berkonsolidasi karena ini Bang. Di 2027 kita akan menghadapi program kegiatan KPU yaitu Verifikasi verifikasi faktual. faktual. Dan itu butuh tenaga, butuh biaya, butuh lini-lini struktural yang bekerja agar P3 itu Ya. bisa berikut kontes. Ya. Clue yang abang punya apa nih? Yang pertama, alhamdulillah sejak pasca muktamar Pak Mardiono beserta teman-teman DPD yang lain ya komit untuk melaksanakan muslim 3 bulan pasca muktamar, 3 bulan pasca muslim komit melaksanakan musyaf, dan itu secara langsung merubah, membenahi, mengikuti irama KPU. Hari ini kan KPU sedang melaksanakan verifikasi apa namanya? SIPO, perubahan kepengurusan. Alhamdulillah Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia sudah berjalan. Sudah masuk di Sudah masuk di SIPO semua. Masuk apa udah dapat di sekolah? Alhamdulillah di SIPO. Teman-teman yang sudah punya SK, keluar DPP, admin DPP sudah mengikutnya di masing-masing DPC DPW yang sudah keluar. Iya. Jadi saya mau bilang begini, dalam kondisi seperti ini pun diganggu fokusnya, kondisi pengurus yang belum sempurna, Partai Persatuan Pembangunan sudah menjalankan fungsinya, sudah mengikuti irama KPU, konsolidasi sudah berjalan. ya kalau sudah berjalan verifikasi sipol itu sudah berjalan juga. Iya. Perubahan kepengurusan yang baru sudah masuk di sipol. Jadi insya Allah target bulan 9
itu tuntas muscak. Bahkan sebahagian itu sudah melaksanakan persiapan musangka. Tapi Bang Rahmat siap nyalok nih, nyalok DPR RI apa DPRD nih? Kalau itu saya belum bisa bicara langsung. Saya sekarang Antisipasi itu boleh lah. yang pertama pasti saya ini petugas partai, Bang. Saya lagi berusaha komit sama amanah yang kita berikan sebagai sekretaris wilayah, menjalankan fungsi jabatan dulu. Iya. Kalau fungsi kepentingan politik, kolegial, nanti aja dulu ceritanya, Bang. Iya. Saya kerja dulu aja lah. Fokus ya. Fokus menghadapi demokrasi membenahi ya. struktural, Ya. konsolidasi. Saya bisa katakan bahwa tahun 2026 ini tahun konsolidasi P3 seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ya, dan itu saya dengar sebagai, walaupun ada beberapa yang menolak, tetapi kan itu harus menerima resiko karena yang mayoritas ini menjalankan konsolidasi, yang menolak sedikit. Ya. Kan begitu bergerak. Ya. Ya, kalau kita mau hitung-hitung yang menolak paling hanya di dua grup tertentu, ada namanya orang paling ya 7 orang, 7 nomor ada itu. Enggak. Yang Ya, tiap hari institusi ya. mengganggu, itu ada orangnya. Yang saya khawatirkan kan, saya kira Jawa Timur ini agak sulit ya. Agak sulit untuk konsolidasi melaksanakan musuh yang ternyata lancar jiwa ya. Ya, saya tidak bisa komen itu. Saya mendengar dari melihat media, melihat laporan mereka di PP, alhamdulillah mereka tuntas. Kalau tidak salah tinggal 4 yang belum muscak dan 38 DPC kabupaten kota itu sudah selesai 34. Yang 89% itu. Maaf ya Bang, saya tidak bisa bicara itu tadi itu ada pihak-pihak yang kompeten, iya, punya wilayah. Enggak, saya kan fokus ke Bang Rahmat, tapi kita bicara ngambil pembanding itu kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke ya, kita selesai di sini nih. Bang Rahmat sudah mau ada kegiatan lain, maklum atlet dia harus berlatih ya. Oke Bang Rahmat, Siap. terima kasih. Kita jumpa lagi. Siap. Salam untuk keluarga. Waalaikumsalam.